Pernahkah kamu membayangkan seorang suami yang selama bertahun-tahun tak pernah mau salat, tiba-tiba menangis saat mendengar azan subuh? Apa yang terjadi sebenarnya? Apakah ini hanya kebetulan? Atau ada kekuatan doa seorang istri yang bekerja diam-diam? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semua, semoga kalian selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehat lahir dan batin, dan hidup penuh keberkahan. Sebelum kita mulai kisah inspiratif yang penuh hikmah ini, yuk tekan like, tinggalkan komentar positif, dan jangan lupa subscribe channel ini agar kamu tidak ketinggalan kisah-kisah menyentuh hati lainnya. Dan bagikan juga ke orang-orang tersayang ya. Video ini akan menceritakan kisah nyata tentang seorang istri yang tak pernah lelah mendoakan suaminya agar kembali ke jalan Allah. Setelah bertahun-tahun, akhirnya ada titik balik yang sangat mengejutkan. Suaminya menangis ketika azan berkumandang. Apa penyebabnya? Kenapa baru sekarang hatinya tersentuh? Jangan kemana-mana, tonton sampai selesai ya. Karena di akhir video ini ada pesan mendalam yang mungkin bisa mengubah cara pandang kita terhadap doa dan kesabaran. Dina adalah seorang istri sederhana yang tinggal di sebuah kampung kecil di pinggiran kota. Ia dikenal sebagai sosok perempuan sabar, lembut, dan tidak banyak bicara. Setiap hari rutinitasnya nyaris sama. Bangun lebih awal sebelum subuh, menyiapkan makanan untuk keluarga, membangunkan anak-anak, lalu menunaikan salat dengan khusyuk. Tapi, satu hal yang selalu mengganjal di hatinya. Suaminya, Pak Wahyu, tidak pernah ikut salat. Pak Wahyu adalah seorang buruh harian di proyek bangunan. Tubuhnya kekar karena terbiasa bekerja keras. Namun hatinya keras terhadap urusan agama. Ia jarang bahkan hampir tidak pernah terlihat mengambil air wudhu, apalagi melipat sajadah. Ketika azan berkumandang dari masjid atau musola di sekitar rumah, ia tetap duduk santai di teras sambil merokok, memainkan ponsel, atau menonton televisi. Sudah banyak cara yang Dina lakukan. Awalnya ia mengingatkan dengan kata-kata lembut. Yah, salat yuk, sebentar lagi iqamah. Tapi suaminya hanya menjawab datar. Iya. Nanti. Tapi kenyataannya, nanti, itu tak pernah datang. Bahkan kadang ia menjawab dengan nada sedikit kesal. Kamu salat aja sana, jangan urusi aku. Lama-kelamaan, Dina sadar bahwa kata-kata tak selalu bisa mengetuk hati seseorang. Maka ia pun memilih jalan sunyi. Ia berhenti menasihati secara langsung, dan menggantinya dengan memperbanyak doa. Malam-malam Dina habiskan dalam tangis, memohon agar suaminya mendapatkan hidayah. Ia tak pernah mengeluh di hadapan orang lain, tidak pada tetangga, tidak pula pada keluarganya. Semua kesedihannya hanya ia titipkan pada Allah. Ya Allah, Engkau yang membolak-balikan hati, lembutkanlah hati suamiku. Begitu doa yang selalu ia bisikkan setiap malam. Di mata orang lain, rumah tangga mereka tampak baik-baik saja. Tak ada kekerasan, tak ada teriakan besar. Tapi di balik semua itu, Dina memikul beban batin yang berat. Hidup bersama seseorang yang ia cintai, namun enggan menjalankan kewajiban kepada Tuhannya. Yang lebih membuat Dina perih adalah ketika anak-anaknya mulai bertanya, Bu, kenapa ayah nggak salat kayak kita? Dina hanya bisa tersenyum dan menjawab lembut, doakan ayah, ya nak, biar Allah sayang sama ayah. Ia tak ingin anak-anaknya kehilangan rasa hormat pada sang ayah,
walau hatinya sendiri kadang bergetar menahan kecewa. Setiap pagi, sebelum memulai aktivitas, Dina menyempatkan diri berdoa di atas sajadah. Ia tak pernah melewatkan satu waktu pun untuk menyebut nama suaminya. Dalam setiap sujud, nama Pak Wahyu adalah yang paling sering Dina sebut. Ia tidak meminta harta, tidak meminta rumah mewah. Satu-satunya yang ia minta hanyalah suaminya kembali mengenal Allah. Suaminya mau sujud kembali, bukan untuk dirinya, tapi untuk keselamatan akhiratnya kelak. Kadang Dina bertanya dalam hati, sampai kapan aku harus menunggu? Tapi seketika hatinya menjawab sendiri, selama aku masih hidup, selama itu pula aku akan mendoakannya. Hari-hari terus berjalan. Waktu seolah berputar begitu cepat. Tak ada perubahan dalam sikap Pak Wahyu. Ia tetap sibuk bekerja dari pagi hingga sore, lalu pulang dan beristirahat. Tak ada salat, tak ada ibadah lain. Tapi entah mengapa, Dina tetap yakin. Keyakinan itu mungkin terlihat aneh di mata orang lain, tapi bagi Dina, ia percaya bahwa tidak ada doa yang sia-sia. Setiap tetes air mata dan sujud yang ia lakukan pasti tercatat di langit. Malam adalah waktu paling sunyi bagi Dina. Ketika semua orang terlelap, ketika suara-suara dunia mulai mereda, saat itulah Dina merasa bisa berbicara lebih dekat dengan Sang Pencipta. Di atas sajadah usang yang telah menemani sejak awal pernikahannya, ia duduk bersimpuh dalam diam. Cahaya lampu temaram dari ruang tamu menjadi satu-satunya saksi bisu dari air mata yang perlahan mengalir di pipinya. Setiap malam, Dina mengulang hal yang sama. Setelah salat malam, ia tak langsung tidur. Ia memilih menengadahkan tangan, menatap langit-langit, dan mulai berbisik dalam doa. Tapi bukan sekadar doa seperti biasa. Doa itu lahir dari luka yang ditahan, dari cinta yang tak mampu disampaikan lewat kata-kata. Doa yang dibalut kesabaran dan keyakinan. Doa untuk seseorang yang ia cintai sepenuh hati, tapi belum juga menyambut ajakan menuju kebaikan. Ya Allah, Engkau yang maha membuka hati, jangan biarkan suamiku hidup dalam kelalaian. Jika aku tak sanggup mengubahnya, maka Engkaulah yang mampu. Tangisnya seringkali ditahan, takut membangunkan anak-anak atau membuat suaminya curiga. Tapi hatinya terlalu penuh. Kadang ia bahkan tidak sadar bahwa bantalnya basah oleh air mata. Baginya, ini bukan sekadar air mata sedih. Ini adalah air mata pengharapan. Air mata yang membawa harapan bahwa suatu saat nanti, seseorang yang ia doakan akan mengetuk pintu hatinya sendiri. Setiap sujud Dina terasa lebih dalam. Ia lama menempelkan dahinya ke sajadah, seolah ingin menyampaikan pada Allah bahwa ia sungguh-sungguh, bahwa ia tak ingin menyerah. Ia yakin, meski suaminya belum salat, belum mau mendekat pada Tuhan, tapi Allah tidak akan pernah membiarkan doa yang tulus itu sia-sia. Pernah suatu malam, Dina merasa sangat lelah. Ia menatap wajah suaminya yang sedang tertidur pulas. Dalam hati, ia berkata, "Apa salahku, ya Allah? Kenapa ia tak mau salat? Bukankah rumah tangga ini akan lebih damai kalau kami bisa bersama-sama sujud pada MU?" Tapi lalu ia tersadar bahwa tidak semua perubahan bisa terjadi dalam waktu singkat. Bahkan batu pun bisa berlubang karena tetesan air yang terus-menerus. Itulah yang menguatkan Dina. Ia tahu doanya mungkin tak langsung dikabulkan. Tapi ia percaya setiap doa sedang menyiapkan waktunya. Mungkin tidak hari ini, mungkin tidak minggu ini, tapi kelak. Karena tugasnya bukan membuat suaminya berubah,
Tugasnya adalah terus mendoakan dan menjadi contoh nyata. Maka ia pun tetap menyiapkan sajadah di sebelahnya setiap kali salat. Ia tetap menyisakan segelas air untuk suaminya ketika sahur. Meski ia tahu suaminya tidak ikut berpuasa. Ia tetap menulis nama suaminya dalam daftar doa-doanya setiap malam. Pernah juga Dina membaca kisah-kisah dari buku atau mendengar ceramah tentang istri-istri salehah yang berhasil mengubah hati suaminya bukan dengan marah-marah, tapi dengan kesabaran dan kelembutan. Kisah-kisah itu menjadi semangat baru baginya. Ia tidak ingin menghakimi. Ia hanya ingin melihat suaminya suatu hari nanti, duduk di sampingnya, mengenakan sarung dan baju koko, bersama-sama salat dan berdoa. Kadang, ketika hujan turun di malam hari, Dina merasa doanya dibawa turun bersama rintik-rintik itu. Ia pernah berkata lirih dalam doanya, "Jika hari ini bukan waktunya, maka kuatkanlah aku untuk menunggu. Jangan biarkan hatiku lelah dalam menanti." Dan setiap kali azan subuh berkumandang, Dina selalu menoleh sebentar ke arah kamar suaminya, berharap ada pergerakan. Berharap hari itu adalah hari istimewa yang selama ini ia nanti. Tapi, suaminya tetap tertidur. Dina tidak menangis. Ia hanya menarik napas panjang dan tersenyum kecil. "Besok mungkin," katanya dalam hati. Ia tidak putus asa. Tidak sedikit pun. Karena doa adalah bentuk cinta yang paling sunyi dan paling tulus. Tidak tampak. Tidak terdengar, tapi langsung menuju langit. Dan tanpa ia sadari, pada malam-malam seperti itu, sebuah kejadian mulai dipersiapkan oleh Sang Maha Kuasa. Sebuah kejadian yang akan membuka lembaran baru dalam kehidupan rumah tangga mereka. Tapi semua itu baru akan dimulai di bab berikutnya. Malam itu seperti malam-malam sebelumnya. Dina kembali bersujud dalam hening. Tangisnya tetap lirih. Doanya masih sama. Ia tak tahu bahwa malam itu akan menjadi awal dari perubahan yang selama ini ia nantikan. Ia hanya menyelesaikan ibadah seperti biasa, lalu tidur dalam kelelahan yang tak ia ceritakan pada siapapun. Di kamar lain, Pak Wahyu, sang suami, tertidur nyenyak. Tapi tidur itu ternyata tidak setenang biasanya. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia mengalami mimpi yang sangat aneh dan membuatnya gelisah. Dalam mimpinya, ia berada di tempat asing yang sangat luas. Tanahnya berpasir, tidak ada pepohonan, tidak ada rumah. Ia berjalan sendirian, merasa haus, bingung, dan sangat kelelahan. Matahari bersinar terik dari atas, tapi tak ada tempat berteduh sedikit pun. Tiba-tiba dari kejauhan terdengar suara azan. Lantunannya lembut namun sangat jelas. Suara itu begitu merdu, seolah memanggil-manggil dirinya. Pak Wahyu langsung menoleh dan mencari asal suara itu. Ia berjalan cepat, lalu berlari kecil, mencoba mengejar suara tersebut. Tapi anehnya, suara itu seperti menjauh. Semakin dikejar, semakin terasa jauh. Ia mulai panik. Nafasnya terengah-engah. Dan tepat saat ia hampir menyerah, ia terjatuh dan terbangun. Pak Wahyu terbangun dengan tubuh basah oleh keringat. Nafasnya masih memburu. Jam menunjukkan pukul 3.40 dini hari. Ia duduk lama di sisi ranjang. Bingung. Mimpi apa itu? Batinnya. Tapi ia buru-buru mengalihkan pikiran. Seperti biasa, ia menyalakan rokok dan membuka ponsel. Berusaha melupakan mimpi yang baginya terasa sangat nyata. Namun, keanehan tidak berhenti di situ. Malam berikutnya, ia bermimpi hal yang hampir sama. Ia kembali berada di tempat asing, kembali mendengar suara azan dari kejauhan, dan kembali gagal menemukan arah suara itu. Kali ini, ia merasa takut. Dalam mimpinya, ia menjerit,
Di mana masjid itu? Tapi tidak ada siapapun yang menjawab. Ia hanya terbangun lagi dengan dada sesak dan kening yang basah. 3 malam berturut-turut mimpi itu datang. Polanya selalu sama. Suara azan, tempat yang sunyi, perasaan kehilangan arah. Mimpi itu mulai mengusik hatinya. Meski ia bukan orang yang dekat dengan ibadah, tapi ada bagian dalam dirinya yang bertanya, kenapa terus-terusan mimpi seperti itu? Apa ini peringatan? Ia mulai terlihat murung. Di siang hari, ia tetap bekerja seperti biasa, tapi tak lagi seceria dulu. Malam hari, ia sulit tidur. Dan saat ia bisa tidur pun, mimpi itu kembali datang. Bahkan suara azan dalam mimpinya kini terdengar lebih keras, lebih dalam, seolah memanggil jiwanya yang telah lama terdiam. Sementara itu, Dina sama sekali tidak tahu tentang mimpi-mimpi suaminya. Ia hanya terus berdoa, tak menyadari bahwa doanya mulai mengetuk pintu langit, dan bahwa Allah mulai menggerakkan hati seseorang yang sebelumnya beku. Ia tetap menjadi istri yang sabar, tetap menyediakan makanan, tetap menyisakan senyuman, walau dalam hatinya kadang menjerit. Pada suatu malam, mimpi Pak Wahyu berubah sedikit. Ia kembali mendengar suara azan. Tapi kali ini, ia bisa melihat dari kejauhan sebuah bangunan putih bersinar, seperti masjid. Ia berlari, dan kali ini, langkahnya terasa ringan. Ia merasa lebih dekat, lebih cepat. Namun, saat hampir sampai, sebuah suara membangunkannya. Itu bukan suara alarm, bukan suara anak-anak, bukan pula suara mimpi. Itu adalah suara azan subuh yang asli, berkumandang dari masjid dekat rumah. Dan saat itulah, untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia menangis. Air mata itu turun tanpa perintah. Ia tak bisa menjelaskannya. Hatinya seperti diremas. Ada sesuatu yang membuncah dari dalam dirinya. Ia merasa kecil. Ia merasa terpanggil. Tangisan itu bukan karena takut, tapi seperti sebuah perasaan yang sangat dalam. Perasaan bahwa dirinya selama ini telah berjalan terlalu jauh. Menjauh dari sesuatu yang paling penting dalam hidup, hubungannya dengan Tuhan. Pak Wahyu tidak langsung bicara kepada siapapun. Ia hanya duduk diam, memandang keluar jendela. Suara azan masih menggema, dan hatinya belum pernah terasa sedamai itu. Kejadian ini menandai titik awal sebuah perubahan. Tapi ia belum sepenuhnya siap. Ia masih butuh waktu. Namun yang pasti, ada pertanda dari langit yang tidak bisa ia abaikan. Dan di saat seperti itulah, kekuatan doa istri mulai menunjukkan jawabannya. Subuh itu datang dengan suasana yang berbeda. Langit masih gelap, tapi udaranya terasa lebih sejuk dari biasanya. Burung-burung pun belum terdengar. Hanya suara azan dari masjid kampung yang mengalun lembut, memecah keheningan dini hari. Suara itu datang dari pengeras suara yang biasa, tapi bagi Pak Wahyu pagi itu, suara itu terasa menghujam dada. Duduk di kursi kayu tua di teras rumah, Pak Wahyu yang biasanya santai dengan rokok di tangan, kali ini hanya menatap kosong ke arah langit. Matanya berkaca-kaca. Di dalam rumah, Dina baru saja selesai salat subuh. Ia tidak tahu bahwa untuk pertama kalinya, suaminya duduk terpaku, mendengarkan azan tanpa melawan, tanpa menolak, bahkan tanpa merokok. Tangis itu akhirnya pecah. Air mata yang selama ini tertahan, jatuh tanpa bisa dicegah. Tidak ada suara, hanya aliran air mata yang turun pelan. Tangis yang lahir dari dalam jiwa, bukan karena sakit fisik, tapi karena ada sesuatu yang tergerak dalam hatinya. Pak Wahyu sendiri tidak bisa menjelaskan. Ia hanya merasa dadanya sesak. Tapi bukan karena asma atau batuk. Ini berbeda.
Ini seperti kesadaran yang selama ini tertutup, tiba-tiba terbuka lebar. Selama bertahun-tahun, suara azan hanya jadi suara latar yang tak pernah ia hiraukan. Tapi pagi itu, suara yang sama membuat jantungnya berdetak kencang, membuat pikirannya melayang ke masa lalu, ke semua waktu yang ia habiskan tanpa salat, tanpa sujud, tanpa doa. Ia merasa kosong. Bukan karena hidupnya miskin, tapi karena jiwanya haus akan ketenangan yang sesungguhnya. Dina yang baru keluar dari kamar salat, melihat suaminya duduk dengan mata sembab. Awalnya ia bingung. Tapi nalurinya sebagai istri membawanya mendekat perlahan. Tanpa banyak kata, ia duduk di sebelah Pak Wahyu. Dalam hati, ia bertanya, "Ada apa denganmu, Yah?" Pak Wahyu akhirnya berkata dengan suara pelan, nyaris tak terdengar. 3 malam berturut-turut aku mimpi aneh. Aku dengar suara azan terus-menerus. Tapi aku gak pernah bisa sampai ke masjid itu. Dina menahan napas. Ia tahu, ini bukan mimpi biasa. Tapi ia tidak menyela. Ia hanya menatap wajah suaminya, dan berkata lembut, "Itu artinya Allah masih sayang." Suasana hening sejenak. Hanya terdengar gemerisik angin menyentuh dedaunan. Lalu Pak Wahyu menambahkan, "Pagi ini, waktu azan berkumandang, entah kenapa aku merasa, aku harus sujud. Tapi aku malu, karena sudah terlalu lama aku tinggalin semua itu." Kata-kata itu membuat hati Dina meleleh. Ia ingin memeluk suaminya, tapi ia tahu, ini bukan saatnya menghakimi, bukan saatnya mengungkit masa lalu. Ini adalah saatnya menyambut cahaya kecil yang mulai tumbuh di hati orang yang ia cintai. "Kalau kamu mau, aku bisa ajarkan lagi wudhu. Pelan-pelan. Gak usah buru-buru. Aku temani," ucap Dina penuh kelembutan. Pak Wahyu hanya mengangguk pelan. Matanya menatap lantai, seolah masih berusaha menerima kenyataan bahwa hati yang selama ini beku mulai mencair. Hari itu, Pak Wahyu tidak langsung salat, tapi ia duduk lebih lama dari biasanya. Ia diam, memikirkan mimpi-mimpi yang datang terus-menerus, memikirkan suara azan yang kini terasa berbeda, dan memikirkan bagaimana seorang istri bisa begitu sabar menunggu tanpa pernah marah, tanpa pernah meninggalkannya, bahkan ketika ia menolak untuk salat selama bertahun-tahun. Sejak pagi itu, ada sesuatu yang berubah. Ia mulai memperhatikan azan. Ia mulai terbangun lebih awal. Ia mulai memperhatikan gerak-gerik istrinya saat salat. Dan tanpa sadar, langkahnya mulai mendekat. Dina tidak pernah mendesak. Ia tahu, perubahan hati bukan sesuatu yang bisa dipaksa. Tapi dalam diam, ia bersyukur. Karena benih yang ia siram setiap malam dengan doa, akhirnya mulai tumbuh. Mungkin belum berbunga, tapi sudah mulai bertunas. Dan itu sudah cukup untuk membuat hatinya penuh haru. Azan subuh pagi itu bukan sekadar panggilan biasa. Bagi Pak Wahyu, itu adalah panggilan pulang. Panggilan dari Tuhan yang selama ini ia abaikan. Dan untuk pertama kalinya, ia mendengarnya dengan sepenuh hati. Pagi itu, udara masih segar. Cahaya mentari belum menembus penuh ke dalam rumah. Dina tengah menyuapi anak bungsunya sarapan, sementara Pak Wahyu duduk di ruang depan dengan pandangan kosong, memegang gelas kopi yang mulai dingin. Suasana rumah tampak seperti biasa, tapi ada sesuatu yang berbeda dalam diam Pak Wahyu hari itu. Ia tidak banyak bicara sejak subuh tadi. Sejak tangisnya pecah saat mendengar azan, ia seperti sedang memproses sesuatu yang belum selesai. Dina tidak mendesak. Ia tahu, saat hati sedang tersentuh, terlalu banyak kata hanya akan membuat seseorang menutup diri kembali. Maka ia hanya menunggu. Dengan hati yang penuh harap, ia membiarkan suaminya bicara saat ia siap. Menjelang zuhur,
Pak Wahyu tiba-tiba memanggil pelan. "Din." Dina menghentikan aktivitasnya dan menghampiri. Duduk perlahan di sebelah suaminya. Ia menjawab lembut. "Iya, yah." Pak Wahyu menarik napas panjang, lalu berkata dengan suara parau, "Aku mimpi itu lagi semalam. Tapi kali ini, aku hampir sampai ke masjidnya. Aku bisa lihat kubah putihnya dari kejauhan. Tapi, langkahku berat sekali. Kayak ada yang nahan aku." Dina terdiam. Ia tak ingin memotong. Ia tahu ini adalah momen penting, di mana suaminya mulai terbuka, mulai jujur tentang apa yang ia alami, sesuatu yang dulu bahkan mustahil dibayangkan. "Aku dengar azannya keras banget," lanjut Pak Wahyu. "Tapi aku nggak bisa jalan. Aku cuma bisa nangis di situ. Aku tahu itu masjid. Aku tahu itu tempat yang harusnya aku tuju. Tapi aku nggak berani masuk." Lalu, suara Pak Wahyu mulai bergetar. Ia menunduk dalam-dalam. Tangannya menggenggam lutut dengan kuat. Air mata yang tadi pagi sempat tertahan kini kembali mengalir. Pelan namun pasti. "Aku malu sama Allah. Din, aku malu karena udah terlalu lama ninggalin salat. Setiap hari aku lihat kamu bangun malam, salat sendiri. Tapi aku pura-pura nggak peduli. Padahal, hati aku sesek. Aku iri sama kamu. Kamu kayak tenang terus. Damai. Sedangkan aku ngerasa kosong." Dina tak mampu berkata-kata. Hatinya terenyuh. Inilah pengakuan yang selama ini hanya bisa ia bayangkan dalam doa. Suaminya, yang selama ini tampak keras dan menolak, ternyata selama ini menyimpan pergolakan batin yang dalam. Tapi ia menyimpannya sendiri, rapat-rapat, hingga tak seorang pun tahu, bahkan istrinya sendiri. "Aku nggak tahu caranya balik. Din, aku malu. Malu banget. Aku bahkan lupa caranya wudhu, lupa gerakan salat. Aku takut nanti aku salah." Dina langsung meraih tangan suaminya dan menggenggamnya hangat. "Yah, Allah nggak pernah menolak hambanya yang mau kembali. Kita semua pernah salah. Tapi Allah itu Maha Penerima taubat. Bahkan kalau langkahmu gemetar, Allah akan sambut kamu dengan pelukan yang luas." Pak Wahyu mulai terisak. Air matanya mengalir deras. Dan disitulah Dina tahu, suaminya sedang memulai perjalanan pulang. Bukan perjalanan biasa, tapi perjalanan menuju cahaya, menuju kedamaian yang selama ini ia rindukan, meski tak pernah diucapkan. Hari itu adalah hari yang sangat berarti bagi Dina. Ia tidak melihat suaminya langsung berlari ke masjid atau membuka Al-Quran. Tidak. Tapi ia melihat hati yang mulai lembut, hati yang mulai mau mengakui salah, hati yang mulai jujur pada Tuhan dan pada dirinya sendiri. Dina tahu, pengakuan ini bukan akhir. Tapi ini adalah awal dari perubahan yang selama ini ia doakan. Dan ia juga tahu, tugasnya belum selesai. Ia harus tetap mendampingi, tetap menguatkan, tanpa mengungkit masa lalu. Sejak hari itu, suasana rumah mulai berbeda. Pak Wahyu lebih banyak diam, tapi dalam diam itu ada pemikiran yang mendalam. Ia mulai memperhatikan waktu-waktu salat. Ia mulai membaca ulang bacaan-bacaan dasar. Ia mulai memperhatikan bagaimana Dina berwudhu. Dan yang paling penting, ia mulai membuka hatinya untuk belajar kembali. Sementara itu, Dina tak berhenti bersyukur. Ia tahu, Allah sedang bekerja dalam senyap. Doanya selama bertahun-tahun tak pernah sia-sia. Dan saat waktunya tiba, Allah menunjukkan kekuatannya, melalui sesuatu yang sangat halus namun nyata, mimpi dan tangisan seorang suami yang dulu jauh darinya. Sore itu seperti biasa. Udara mulai sejuk, mentari perlahan turun ke ufuk barat,
dan suara azan maghrib kembali berkumandang dari masjid di ujung gang. Namun, ada yang berbeda hari itu. Sang suami yang biasanya tak pernah menoleh sedikit pun saat azan berkumandang, tiba-tiba terdiam di ruang tengah. Ia duduk di kursi rotan tua, memandangi televisi yang menyala tanpa suara. Namun matanya kosong. Suara azan itu seperti memanggil jiwanya. Istrinya, dari dapur, memperhatikan gelagat aneh itu. Ada sesuatu di raut wajah suaminya yang tak biasa. Matanya memerah, hidungnya sedikit bergetar, dan ia menarik napas dalam-dalam seolah menahan sesuatu. Tak lama kemudian, air matanya menetes. Ya, sang suami menangis saat azan maghrib terdengar dari kejauhan. Bukan karena film di televisi, bukan pula karena sedang sakit fisik. Tapi ada sesuatu yang menusuk kalbunya. Tangisan itu pelan. Tidak dramatis. Tapi penuh makna. Dalam isak yang tertahan, sang suami akhirnya berkata lirih kepada istrinya yang kini duduk di sampingnya. Aku malu. Selama ini aku buta. Kamu selalu sabar. Kamu selalu mendoakan aku. Tapi aku keras kepala. Dan hari ini, entah kenapa, aku merasa seperti dipanggil. Hatiku seperti dijewer oleh sesuatu yang tak bisa kulawan. Kalimat itu membuat sang istri ikut berkaca-kaca. Ia tak menyangka, doanya selama bertahun-tahun mulai menemukan titik terang. Tanpa ia suruh, tanpa paksaan, tanpa ceramah. Hari itu, suara azan yang biasa saja telah membuka gerbang kesadaran suaminya. Sang suami mengaku, beberapa hari terakhir ia bermimpi aneh. Dalam mimpinya, ia berada di tempat gelap. Ia memanggil-manggil, tapi tak ada yang menjawab. Ia berjalan, tapi tak tahu arah. Sampai suara azan itu muncul dalam mimpinya, menjadi petunjuk jalan keluar. Dan hari itu, ketika azan maghrib berkumandang, suara itu kembali hadir, namun kali ini nyata, tidak dalam mimpi, dan jiwanya bergetar hebat. Sore itu menjadi momen titik balik, bukan hanya karena air mata seorang suami, tapi karena sebuah doa yang tak pernah lelah disampaikan. Istrinya tak pernah menyalahkan, tak pernah membentak, ia hanya mendoakan. Dan kini, Allah menjawab doanya dengan cara yang sangat halus, penuh kelembutan, namun menghunjam ke dasar hati. Sang suami tidak langsung menunaikan salat hari itu. Ia masih mematung, masih menata hati, masih berusaha mengerti rasa yang menghujani dadanya. Tapi satu hal yang pasti, hari itu, suara azan tak lagi dianggap angin lalu. Ia mendengarnya. Ia menangisinya. Dan itu sudah sangat berarti. Teman-teman, kisah ini mengajarkan bahwa hidayah bisa datang kapan saja. Bahkan pada seseorang yang bertahun-tahun tidak pernah menunaikan salat. Tapi selama masih ada doa yang tulus, selama masih ada cinta yang sabar, maka harapan itu tidak akan pernah mati. Jangan pernah lelah mendoakan orang yang kita sayangi. Karena siapa tahu, doa itu sedang mengetuk pintu langit, dan kelak akan kembali turun membawa cahaya perubahan. Hari itu menjadi catatan baru dalam hidup mereka. Setelah bertahun-tahun doa tak kenal lelah dipanjatkan sang istri, dan setelah sekian lama hati sang suami membatu, akhirnya datang juga titik balik yang tak disangka-sangka. Bukan karena paksaan, bukan karena tekanan dari orang lain, tapi karena hidayah yang datang langsung mengetuk pintu hati. Pagi itu, sang suami bangun dengan mata sembab. Ada bekas tangisan yang sulit disembunyikan. Wajahnya tampak lebih tenang, namun sorot matanya menyimpan gejolak perasaan yang dalam. Ia menatap istrinya yang sedang menyiapkan sarapan dengan penuh haru. "Maafkan aku," ucapnya lirih, tapi penuh makna. Sang istri menghentikan gerakannya, menoleh,
lalu tersenyum. Tidak ada kata-kata yang keluar dari mulutnya, hanya air mata yang mengalir deras sebagai jawaban. Tak berselang lama, azan subuh berkumandang. Kali ini, sang suami tidak hanya diam atau bersikap masa bodoh seperti biasanya. Ia justru berdiri perlahan, mengambil handuk, lalu bergegas ke kamar mandi. Sang istri terdiam, antara percaya dan tidak percaya. Suaminya mengambil air wudhu, air mata membasahi pipinya. Ini bukan mimpi, ini kenyataan. Suaminya yang selama bertahun-tahun tidak pernah sekalipun tersentuh sajadah, kini berdiri bersamanya dalam satu syaf kecil di ruang tengah rumah mereka yang sederhana. Ia masih agak canggung dalam gerakan salat, tapi niat tulusnya terpancar jelas. Sang istri menahan isak, berusaha tetap khusyuk mendampingi suami yang kini memulai perjalanan barunya menuju kebaikan. Selesai salat, mereka duduk berdua dalam diam. Suaminya menatap langit-langit rumah, lalu berkata lirih, "Tadi malam, aku mimpi bertemu almarhum ayah." Ia tidak berkata apa-apa, hanya menatapku lama, dengan tatapan kecewa. Tapi saat azan subuh tadi terdengar, entah kenapa aku merasa hatiku seperti diguncang keras. Rasanya seperti dipanggil, dipeluk oleh sesuatu yang tidak bisa aku jelaskan. Ia menyeka air matanya. Mungkin ini saatnya aku kembali. Aku lelah hidup begini terus. Sang istri menggenggam tangannya erat. Tak ada yang lebih indah dari melihat orang yang dicintai menemukan jalan kembali menuju cahaya. Ia tahu, jalan ini tidak mudah. Mungkin masih akan ada jatuh bangun, masih akan ada rasa malas, godaan, dan kelelahan. Tapi satu langkah pertama ini adalah permulaan yang luar biasa. Ini bukan akhir. Ini adalah awal dari kehidupan baru mereka sebagai pasangan yang saling menguatkan dalam ibadah. Sejak hari itu, kehidupan mereka berubah perlahan. Sang suami mulai belajar kembali tentang agama. Ia rajin menonton ceramah, membaca buku-buku ringan tentang keimanan, dan sesekali ikut sang istri ke pengajian di masjid dekat rumah. Ia belum sempurna, tapi setiap langkah kecil yang diambilnya begitu berarti. Tetangga pun mulai melihat perubahan itu. Mereka kagum, bahkan ada yang tak percaya. "Pak Darto sekarang ikut salat berjamaah? Masya Allah," kata salah seorang tetangga. Sang istri hanya tersenyum, karena ia tahu, apa yang orang lihat hari ini adalah hasil dari doa panjang yang tak pernah berhenti diucapkan dalam sujud dan tangis malam. Hikmah dari kisah ini begitu dalam. Jangan pernah meremehkan kekuatan doa seorang istri. Ketika semua orang menyerah, istri yang tulus akan tetap memohonkan kebaikan untuk orang yang ia cintai. Ia tidak meminta kemewahan, tidak juga popularitas. Ia hanya ingin suaminya kembali, bukan hanya kembali pulang, tapi kembali ke jalan yang benar. Kisah ini menjadi pelajaran bahwa hidayah adalah milik Allah, dan tidak ada satupun manusia yang bisa memaksakan hati orang lain untuk berubah. Tapi dengan kesabaran, ketulusan, dan cinta yang tidak lelah menunggu, keajaiban itu akan datang. Mungkin bukan hari ini, mungkin bukan besok. Tapi yakinlah, selama doa tidak putus, selama hati tetap berharap, jalan itu akan terbuka. Seindah pagi itu, saat azan berkumandang, dan air mata menjadi saksi bahwa cinta yang tulus bisa membawa seseorang kembali ke pelukan Sang Pencipta. Semoga kisah ini menyentuh hati dan menjadi pengingat bagi kita semua bahwa tak ada yang sia-sia dari doa dan kesabaran. Jika kamu merasa kisah ini bermanfaat, jangan lupa like, komen, dan subscribe agar kami bisa terus berbagi kisah inspiratif lainnya. Aktifkan juga lonceng notifikasi agar kamu tak ketinggalan kisah-kisah yang bisa menguatkan iman dan harapanmu. Sampai jumpa di video berikutnya.